Shalom semua, bertemu lagi dalam channel Tommy Tampenawas, Reframing Your Theology. Oke, di video kali ini saya mau berbicara mengenai buah sulung, first fruits, atau dalam bahasa Ibrani bikurim. Apa itu buah sulung? Bagaimana dahulu bangsa Israel mereka mempersembahkan buah sulung kepada Tuhan? Apakah buah sulung adalah penghasilan, semua penghasilan pertama saat mendapat pekerjaan, atau seluruh penghasilan di awal tahun? Saya akan menjawabnya. Untuk itu, saksikan video ini sampai selesai, dan terus support video ini, channel ini, dengan subscribe, like, komen, dan share, karena ini dapat memberikan motivasi bagi saya untuk selalu berkarya. Dalam Ulangan 26 ayat 1 dan 2 dan juga Imamat pasal 23 ayat 10, Tuhan katakan kepada bangsa Israel, apabila mereka telah masuk ke tanah yang telah Tuhan janjikan dan tanah itu telah memberikan hasil buminya, maka bangsa Israel mereka harus mempersembahkan buah sulung dari hasil bumi mereka kepada Tuhan. Oleh karena itu, bagi bangsa Israel, buah sulung adalah bentuk ucapan syukur mereka kepada Tuhan yang telah mengaruniakan tanah sebagai tempat tinggal mereka dan juga sumber dari kehidupan mereka. Ada 7 hasil bumi yang dipersembahkan sebagai buah sulung: gandum, jelai, buah anggur, ara, delima, zaitun, dan juga kurma. Buah sulung ini dipersembahkan hanya 1 kali di dalam 1 tahun, yaitu pada saat di antara perayaan Shavuot sampai dengan perayaan Sukkot, yaitu kira-kira dari bulan Mei sampai bulan Desember. Lalu bagaimana bangsa Israel dahulu mereka mengumpulkan buah sulung? Keluaran 26 ayat 2 katakan, hasil pertama dari bumi harus dikumpulkan ke dalam bakul. Alkitab New King James Version mengatakan di ayat ini a basket, atau sebuah keranjang. Artinya hasil bumi yang dikumpulkan ini hanya seukuran sebuah bakul atau sebuah keranjang, dan bukan seluruh dari hasil panen atau hasil bumi bangsa Israel. Perintah ini kemudian diperjelas di dalam Imamat 23 ayat 10 yang mengatakan, kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Nah, tadi ada kata seberkas. Seberkas di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti seikat. Maksudnya dari keseluruhan hasil bumi atau panen bangsa Israel, yang mereka bawa adalah hanya seikat dari hasil bumi mereka. Kalau misalnya gandum, berarti seikat gandum. Kalau buah anggur, berarti serenceng buah anggur. Buah delima bisa jadi sebakul buah delima. Kalau di Indonesia, seikat padi misalnya, atau setandan buah pisang. Lalu bagaimana bangsa Israel, para petani, mereka menentukan buah sulung yang akan dipersembahkan kepada Tuhan? Saat para petani mereka datang ke ladang dan mereka melihat ada buah-buahan yang lebih dulu matang di antara semua buah-buahan yang ada di ladang, maka petani tersebut akan mengambil semacam rumput dan diikatkan ke buah-buahan itu, dan mereka menyebut buah itu sebagai buah sulung atau bikurim. Buah-buah yang lebih dulu matang ini kemudian dikumpulkan ke dalam 1 bakul atau keranjang, dan ini dibawa ke Bait Suci di Yerusalem sambil memikul di pundak mereka, dan mereka menyanyikan Mazmur 122 dan juga 150. Bahkan seorang raja sekalipun, ia harus membawa buah sulung miliknya di pundaknya saat akan memasuki Yerusalem dan kemudian ke Bait Suci. Bakul yang dibawa ini kemudian diserahkan kepada imam di Bait Suci. Imamat 23 ayat 11 katakan,
dan imam harus mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan. Mengunjukkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sama artinya dengan mengangkat tangan ke atas, memperlihatkan atau mempersembahkan. Artinya, imam akan mengangkat seberkas atau seikat buah sulung yang diberikan oleh petani Israel ke hadapan Tuhan. Setelah dipersembahkan kepada Tuhan, maka buah sulung ini akan disimpan oleh para imam dan ini akan menjadi persediaan makanan bagi mereka. Sekarang kita coba berandai-andai. Pertama, kalau seluruh petani yang ada di Israel, mereka membawa seluruh hasil bumi mereka ke Bait Suci. Tentu tidaklah mudah untuk membawa semuanya kalau mereka bisa menghasilkan ratusan atau bertonton hasil bumi. Yang kedua, kalau seluruh petani di Israel membawa seluruh hasil bumi mereka ke Bait Suci, maka mereka tidak akan makan bersama dengan keluarganya selama beberapa bulan ke depan. Mereka harus menunggu panen berikutnya baru bisa makan. Ketiga, misalkan seorang petani bisa menghasilkan 1 ton hasil bumi dan semua dipersembahkan ke Bait Suci. Pertanyaannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh imam untuk mengunjukkan, untuk mengangkat seberkas demi seberkas atau seikat demi seikat hasil bumi itu kepada Tuhan. Belum lagi petani-petani yang lainnya. Keempat, kalau seluruh petani di Israel mereka membawa seluruh hasil bumi mereka ke Bait Suci, pertanyaannya bagaimana caranya para imam akan menghabiskan atau memakan semua hasil bumi itu? Bisa jadi akan rusak terlebih dahulu sebelum habis. Bisa jadi karena alasan-alasan inilah Tuhan hanya memerintahkan kepada bangsa Israel untuk membawa seberkas atau sebakul dari keseluruhan hasil bumi mereka ke Bait Suci. Nah, saat ini apakah bangsa Israel, orang-orang Yahudi, mereka masih memberikan persembahan buah sulung? Sudah tidak lagi, karena Bait Suci pada tahun 70 sudah dihancurkan oleh Romawi. Dan juga sudah tidak ada lagi imam atau orang Lewi saat ini. Nah, sekarang pertanyaan penutup. Apakah orang Kristen saat ini wajib untuk mempersembahkan buah sulung? Kalaupun kita merasa harus memberikan buah sulung, karena buah sulung sebenarnya adalah bentuk ungkapan syukur kita. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik di dalam hidup kita, tapi kita harus mengingat kembali Ulangan pasal 26 dan Imamat pasal 23 yang mengatakan buah sulung itu hanyalah seberkas, seikat, sebakul atau sebuah keranjang dari keseluruhan hasil bumi kita atau dari keseluruhan penghasilan kita, dan bukan seluruh penghasilan pertama saat mendapatkan pekerjaan atau seluruh penghasilan di awal tahun. Karena bangsa Israel mempersembahkan buah sulung ini di bulan Mei sampai bulan Desember, yaitu dari perayaan Shavuot sampai Sukkot. Nah, itu semua penjelasan saya mengenai buah sulung. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Kiranya video ini bermanfaat, menambah wawasan, dan jika ingin berdiskusi, silakan tulis di kolom komentar. Saya akan berusaha untuk menjawabnya. Oke, sampai bertemu lagi di video-video saya selanjutnya. Saya Tommy Tampenawas. Tuhan Yesus memberkati.